scored by this astonishing man. Are you surprised? Not really, no. But the celebrations were starting. And it's a really good piece of play from Nawaf Bushal, the right back, that we actually missed. Bayangkan saja, di usia 41 tahun, ketika banyak pemain bahkan sudah pensiun dan hanya menjadi komentator sepak bola, Cristiano Ronaldo justru kembali berdiri di puncak sebagai juara. Setelah 5 tahun tanpa trofi besar, setelah dihina, diragukan, dan disebut sudah habis, Ronaldo akhirnya membawa Al Nassr menjuarai Liga Pro Saudi. Dan yang membuat semuanya terasa lebih dramatis, ia melakukannya lewat 2 gol luar biasa di laga penentuan musim. Tetapi pertanyaannya, apakah ini pembuktian terakhir Cristiano Ronaldo? Atau justru awal dari satu misi terakhir menuju Piala Dunia 2026? Bagaimana Al Nassr akhirnya berhasil menghentikan dominasi Al Hilal? Dan seberapa besar pengaruh Ronaldo dalam revolusi sepak bola Arab Saudi? Di video kali ini, kita akan membahas perjalanan emosional Cristiano Ronaldo, akhir dari puasa gelar panjangnya, hingga bagaimana sang legenda sekali lagi membuktikan bahwa mentalitas juara tidak pernah mati. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse ID. Karena di sini kita bukan cuma membahas sepak bola, kita membahas cerita besar di baliknya. Ada satu hal yang selama ini terus menghantui karir Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. Bukan soal gol, bukan soal popularitas, dan bukan pula soal uang, tetapi trofi. Sejak bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, Ronaldo memang berhasil mencetak puluhan gol dan mengubah perhatian dunia terhadap sepak bola Saudi secara drastis. Namun di balik semua sorotan itu, ada satu kritik yang terus muncul. Cristiano Ronaldo belum membawa Al Nassr menjadi juara liga. Bagi pemain biasa, itu mungkin tidak terlalu penting. Tetapi Ronaldo bukan pemain biasa. Ia adalah simbol kemenangan. Sepanjang karirnya bersama Manchester United, Real Madrid, dan Juventus, trofi selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Dan karena itulah, ketika musim demi musim berlalu tanpa gelar besar di Arab Saudi, banyak orang mulai bertanya, apakah era Cristiano Ronaldo sudah benar-benar berakhir? Namun, pada malam 21 Mei 2026, semua pertanyaan itu akhirnya terjawab. Di hadapan ribuan pendukung yang memadati Al-Awwal Park, Al Nassr pun menghadapi laga paling penting musim ini melawan Damaj FC. Situasinya pun sederhana, menang atau kehilangan gelar kepada rival abadi mereka, Al Hilal. Tekanan pun luar biasa menyelimuti pertandingan itu. Apalagi beberapa hari sebelumnya Al Nassr baru saja mengalami pukulan besar setelah kalah 0-1 dari Gamba Osaka di final Liga Champions AFC. Kritik pun kembali datang. Banyak yang mulai meragukan mentalitas dari tim Jorge Jesus. Dan tentu saja, sorotan terbesar kembali mengarah kepada Ronaldo. Namun seperti yang sudah berkali-kali terjadi sepanjang karirnya, semakin besar tekanan, semakin berbahaya Cristiano Ronaldo. Pertandingan memang tidak berjalan mudah di awal. Tetapi pada menit ke-35, Sadio Mane memecahkan kebuntuan melalui sundulan keras yang membuat stadion bergemuruh. Tidak lama setelah babak kedua dimulai, Kingsley Coman pun menggandakan keunggulan lewat kombinasi serangan cepat yang indah. Al Nassr pun tampak mulai mengendalikan pertandingan. Namun Damaj pun belum menyerah. Melalui penalti Morlaye Sila,
mereka pun memperkecil ketertinggalan dan membuat suasana stadion kembali tegang. Dan di momen seperti itulah Cristiano Ronaldo pun muncul. Pada usia 41 tahunnya, ketika banyak pemain seusianya sudah lama pensiun, Ronaldo justru kembali menciptakan salah satu momen paling ikonik dalam karirnya. Dari sudut sempit dekat garis kiri lapangan, Ronaldo pun melepaskan tendangan bebas yang rendah, meluncur melewati kerumunan pemain sebelum masuk ke dalam gawang. Gol itu pun terasa seperti ledakan emosi. Seluruh stadion pun berdiri, para fans pun berteriak histeris, dan Ronaldo berlari sambil mengepakkan tangan dengan ekspresi yang seolah berkata, "Akhirnya." Namun ia belum selesai. Di menit-menit akhir pertandingan, Ronaldo kembali mencetak gol lewat tendangan keras jarak dekat yang memastikan kemenangan 4-1 bagi Al Nassr. Peluit panjang pun berbunyi, dan untuk pertama kalinya sejak tahun 2021, Cristiano Ronaldo pun kembali menjadi juara Liga. Momen itu terasa jauh lebih emosional dibandingkan trofi-trofi sebelumnya. Karena ini bukan sekedar gelar, ini adalah jawaban. Jawaban untuk semua kritik. Jawaban untuk semua orang yang mengatakan Ronaldo datang ke Arab Saudi hanya untuk uang. Dan jawaban bahwa bahkan di usia 41 tahun, mentalitas juara Cristiano Ronaldo belum pernah benar-benar hilang. Bagi sebagian besar pemain sepak bola, karir seperti milik Cristiano Ronaldo sudah terasa mustahil. 5 Ballon d'Or, 5 Liga Champions, puluhan trofi domestik, ratusan gol, dan status sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang sejarah. Namun justru karena standar itulah, 5 tahun terakhir terasa begitu aneh. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ronaldo hidup tanpa trofi besar. Gelar besar terakhir yang diraih oleh Ronaldo sebelum musim ini pun datang saat ia memenangkan Coppa Italia bersama Juventus pada tahun 2021. Setelah itu, semuanya pun mulai berubah. Kembalinya ke Manchester United yang awalnya terasa romantis berubah menjadi kekacauan. Hubungannya dengan klub pun memburuk. Performa tim menurun, dan wawancara kontroversial bersama Piers Morgan pun menjadi akhir yang pahit bagi kisah keduanya di Old Trafford. Kemudian datang keputusan yang mengejutkan dunia. Ronaldo pindah ke Arab Saudi. Ketika ia bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, banyak orang langsung menganggap itu sebagai tanda bahwa karirnya di level tertinggi telah selesai. Ia percaya dirinya masih bisa bersaing. Dan lebih dari itu, ia percaya bisa mengubah wajah sepak bola Saudi. Dalam banyak hal, ia memang berhasil. Kedatangan Ronaldo membuat Liga Pro Saudi pun berubah drastis. Pemain-pemain besar Eropa pun mulai berdatangan. Nama-nama seperti Neymar, Karim Benzema, hingga Riyad Mahrez ikut pindah ke Timur Tengah. Tetapi satu hal tetap hilang, yakni trofi. Musim demi musim, Al Nassr selalu gagal di momen penting. Kadang kalah dari Al Hilal, kadang gagal di kompetisi Asia. Dan setiap kegagalan selalu menghasilkan pertanyaan yang sama. Apakah Ronaldo masih punya kemampuan untuk membawa tim menjadi juara? Bahkan ketika ia mencetak gol demi gol, kritik pun tetap datang. Karena sepanjang karirnya, Ronaldo tidak pernah dinilai hanya dari statistik individu. Ia dinilai dari kemenangan. Dan mungkin inilah alasan mengapa gelar Liga Pro Saudi musim ini terasa begitu penting. Karena ini bukan hanya soal trofi pertama Ronaldo di Arab Saudi. Ini tentang pembuktian bahwa dirinya masih relevan di level kompetitif. Dan angka-angka musim ini pun membuktikannya. Di usia 41 tahun, Ronaldo tetap menjadi mesin gol utama Al Nassr dengan 28 gol di Liga sepanjang musim. Sebuah pencapaian yang hampir mustahil untuk pemain seusianya. Namun lebih dari sekedar angka,
Ronaldo tetap menjadi pemimpin emosional tim. Para pemain muda Al Nassr berkali-kali mengakui bahwa mentalitas Ronaldo di ruang ganti sangat berbeda dibandingkan pemain lain. Ia tetap datang paling awal, tetap berlatih paling keras, dan tetap membenci kekalahan seperti ketika usianya masih 25 tahun. Itulah yang membuatnya berbeda. Dan mungkin itulah alasan mengapa malam juara bersama Al Nassr terasa begitu emosional baginya. Karena setelah bertahun-tahun dikritik, diragukan, bahkan dianggap selesai, Cristiano Ronaldo sekali lagi membuktikan dirinya bahwa ia masih tahu cara untuk menjadi juara. Kesuksesan Al Nassr musim ini memang identik dengan nama Cristiano Ronaldo. Namun, di balik semua sorotan itu, ada satu sosok penting yang sering terlupakan, yakni Jorge Jesus. Pelatih asal Portugal tersebut datang dengan satu tugas besar: mengubah Al Nassr dari tim penuh bintang menjadi tim juara. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, karena dalam beberapa musim terakhir, Al Nassr sebenarnya sudah memiliki skuad yang luar biasa. Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte, hingga Kingsley Coman membuat mereka terlihat seperti tim elit Eropa yang bermain di Arab Saudi. Tetapi sepak bola bukan sekadar kumpulan nama besar, dan itulah masalah utama Al Nassr sebelumnya. Mereka terlalu sering terlihat seperti tim yang bergantung pada momen individu. Ketika Ronaldo mencetak gol, mereka menang. Tetapi ketika permainan berjalan sulit, struktur tim pun mulai runtuh. Dan Jorge Jesus pun mengubah hal itu. Pelatih veteran Portugal tersebut membawa disiplin taktik yang jauh lebih jelas. Ia membangun sistem yang membuat Al Nassr lebih seimbang antara penyerang dan juga bertahan. Dan hasilnya mulai terlihat sepanjang musim. Al Nassr tampil lebih sabar dalam penguasaan bola, lebih agresif saat menekan lawan, dan jauh lebih efektif memanfaatkan ruang di area sayap. Kombinasi Ronaldo dengan Mane serta Coman pun menjadi senjata utama dalam transisi cepat mereka. Dan laga melawan Damac pun menjadi contoh sempurna. Gol pertama dari Mane lahir dari crossing presisi dan pergerakan tanpa bola yang terlatih dengan baik. Sementara 2 gol Ronaldo menjadi simbol bagaimana sistem itu akhirnya memberikan ruang terbaik bagi sang legenda Portugal untuk bersinar. Namun musim ini sebenarnya hampir berakhir tragis, karena beberapa hari sebelum laga penentuan melawan Damac, Al Nassr baru saja kalah dari final Liga Champions dari Gamba Osaka. Kekalahan itu sempat menghancurkan mental tim. Media Saudi pun mulai mempertanyakan Jorge Jesus. Fans mulai takut musim ini mereka kembali berakhir tanpa gelar besar. Tetapi justru di momen itulah karakter juara mereka pun muncul. Dan mungkin disitulah perubahan terbesar Al Nassr musim ini. Mereka akhirnya belajar menang di bawah tekanan, sesuatu yang sebelumnya sering gagal mereka lakukan. Dan kini, dengan gelar Liga Pro Saudi di tangan dan Ronaldo kembali menjadi juara, Al Nassr tidak lagi terlihat seperti proyek ambisius semata. Mereka mulai terlihat seperti dinasti baru sepak bola Arab Saudi. Dan pertanyaan berikutnya pun mulai muncul. Apakah ini akhir perjalanan Ronaldo? Atau justru awal dari bab terakhir yang lebih besar? Karena setelah musim luar biasa ini, satu target terbesar masih menunggunya, yakni Piala Dunia tahun 2026. Dan pada akhirnya, kisah Cristiano Ronaldo musim ini bukan hanya tentang trofi. Ini tentang pembuktian. Tentang bagaimana seorang pemain yang terus diragukan, terus dihantam kritik, dan terus dianggap sudah habis, masih mampu berdiri di puncak sebagai juara. Di usia 41 tahunnya, saat banyak legenda lain sudah meninggalkan lapangan, Ronaldo justru kembali mencetak gol-gol penting, membawa Al Nassr menjadi juara, dan mengakhiri penantian panjang yang menghantui karirnya selama 5 tahun terakhir. Namun mungkin inilah yang selalu membuat Cristiano Ronaldo berbeda dari pemain lainnya,
yakni sebuah mentalitas, keinginannya untuk terus menang, dan obsesinya untuk terus membuktikan bahwa dirinya belum selesai. Kini dunia mulai menatap target berikutnya, yakni Piala Dunia 2026. Dan mungkin trofi terakhir yang masih belum pernah berhasil ia raih sepanjang karir legendarisnya. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kisah terbesar Cristiano Ronaldo masih belum berakhir? Kalau kalian suka dokumenter sepak bola penuh cerita, drama, sejarah, dan perjalanan legenda seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccerfresh ID, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Cristiano Ronaldo masih mampu membawa Portugal bersinar di Piala Dunia 2026? Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerfresh ID.